Perkenalkan, nama saya Hedil, guru Madrasah Aliyah Al-Badar Bilalang Parepare. Kali ini saya akan memperkenalkan satu alat peraga pembelajaran matematika yang digunakan untuk mengikuti Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Madrasah tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun alat peraga yang kami gunakan, kami beri istilah dengan istilah parodi, papan roda trigonometri. Alat peraga ini digunakan untuk meningkatkan hasil matematika siswa kelas 11 MA Al-Badar Bilalang Parepare dengan menggunakan alat parodi papan roda trigonometri. Adapun bahan dasar penggunaan alat peraga ini, yang pertama terdiri atas styrofoam, baik merupakan dasar lingkaran maupun sudut-sudut yang tertera di samping lingkaran. Selanjutnya menggunakan karton yang menjadi papan di alat peraga tersebut, dan terdapat beberapa hasil cetakan dengan menggunakan laptop dan printer. Adapun cara penggunaan alat peraga ini, yang pertama, siswa terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian tiap perwakilan kelompok akan memilih kode soal mana yang akan dikerjakan dengan cara memutar roda trigonometri pada alat peraga tersebut. Mereka akan memutarnya seperti terlihat pada gambar tersebut. Akhir dari putaran tersebut ini menunjukkan soal yang akan dibahas. Terlihat pada soal tersebut, gambar tersebut, ini menunjukkan daerah kuadran pertama. Berarti kelompok tersebut akan mengerjakan soal pada kuadran pertama. Soal tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan alat peraga tersebut ini. Misalnya, dia mendapatkan soal cos 15 derajat. Siswa atau kelompok tersebut akan menentukan penjabaran 15 ini dengan memanfaatkan rumus yang telah tertera di alat peraga tersebut. Misalnya cos 15 derajat, maka kelompok tersebut akan menjabarkan 15 itu sama dengan 45 derajat dikurang 30 derajat. Selanjutnya, kelompok tersebut akan menjabarkan selisih sudut cos ini dengan memanfaatkan rumus yang telah tertera. Seperti ini, cos alfa kurang beta, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Berarti pada soal tersebut, cos 45 derajat dikurang 30 derajat berdasarkan rumus yang tertera di alat peraga tersebut, maka penjabarannya akan menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri hasil penjabaran dari soal di atas, maka mereka akan memanfaatkan alat peraga yang telah kami siapkan. Misalnya, dia akan hendak menentukan nilai cos 45 derajat. Maka, siswa akan mengarahkan sudut ini ke arah sudut 45 derajat. Akan terlihat cos 45 bernilai 1/2 akar 2. Selanjutnya, cos 30. Dengan cara yang sama, roda tersebut diarahkan menuju ke arah besar 30 derajat. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Ditambah sin 45. Sekali lagi, peserta atau kelompok tersebut mengarahkan kembali rodanya menuju angka 45 derajat dan melihat hasil sin. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Kemudian sin 30, sekali lagi memanfaatkan alat peraga ini mengarahkan sudut ke arah 30 derajat sehingga sin 30 terlihat dengan nilai 1/2. Dengan proses aljabar dengan memanfaatkan sebelumnya alat peraga, maka para siswa sudah mampu untuk menentukan nilai. Dengan penjabaran seperti ini akan mendapatkan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, atau dengan bentuk yang berbeda akan menjadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2.
Beginilah cara memanfaatkan alat peraga parodi papan roda trigonometri untuk menjawab soal dengan materi jumlah dan selisih dua sudut. Untuk lebih lengkapnya, kami akan memperlihatkan terapan penggunaan alat peraga ini di proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran kita, khususnya untuk pelajaran matematika. Ya. Dan hari ini kita akan mempelajari satu materi yang berkenaan dengan trigonometri, dengan materinya adalah jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Sebelum kita mempelajari materi jumlah dan selisih dua sudut, ada materi dasar yang kalian harus ingat kembali anak sekalian, pahami kembali, yakni beberapa materi yang sangat berkaitan dengan materi ini. Misalnya, masih ingatkah anak sekalian tentang sudut-sudut istimewa? Masih. Kalau berbicara sudut-sudut istimewa, kira-kira sudut-sudut yang mana yang dimaksud dengan sudut-sudut istimewa? Ada 360 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 dan seterusnya. Yang jelas, dalam satu lingkaran penuh itu total besar sudutnya ada 360 derajat. Nah, baik. Anak sekalian, kita akan mempelajari jumlah dan selisih dua sudut ini dengan maksud setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menentukan jumlah dan selisih dua sudut, khususnya untuk sinus dan kosinus. Oke. Anak sekalian, di depan kalian telah terpampang satu jenis alat peraga. Alat peraga ini nanti yang akan kita gunakan untuk memudahkan kalian menentukan jumlah dan selisih dua sudut, khususnya sinus dan kosinus. Alat peraga ini kita beri nama dengan istilah parodi. Apa? Parodi merupakan singkatan dari papan roda trigonometri. Berkenaan dengan ini, kita akan memanfaatkan alat peraga tersebut untuk menentukan jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus dan kosinus. Teman-teman sekalian, kita akan menjelaskan materi tentang jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Misalnya di materi jumlah dan selisih sudut itu kita akan memperlihatkan satu pola. Misalnya sin alfa ditambah beta. Ya. Di mana dalam penjabaran rumus jumlah sinus tersebut itu dijabarkan menjadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke. Selanjutnya untuk selisihnya alfa dikurang beta, maka sin alfa cos beta dengan pola yang sama. Cuma perbedaannya kalau dia menggunakan tambah maka kita menggunakan tambah, kalau dia menggunakan kurang di sini menggunakan kurang. Cos alfa dikali sin beta. Ini adalah formula untuk jumlah dan selisih untuk sinus. Selanjutnya untuk cos alfa tambah beta itu dijabarkan dengan cara cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Selanjutnya untuk selisih alfa dikurang beta dengan pola yang sama, bentuk yang sama, maka bentuknya akan menjadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Rumus yang saya sajikan di depan kalian ini yang akan kita gunakan untuk menentukan jumlah dan selisih dua sudut. Walaupun rumus tersebut telah saya pajang juga di alat peraga kita. Jadi anak sekalian nanti
walaupun materi rumus ini telah saya hilangkan, saya hapus, atau nanti pada akhirnya lupa-lupa, maka dengan memanfaatkan alat peraga ini rumusnya tetap bisa kita ingat. Oke? Selanjutnya Bapak akan memberikan satu contoh pengerjaan soal dengan memanfaatkan alat peraga ini. Misalnya kita hendak menentukan nilai cos 15 derajat. Cos 15 derajat. Tentunya 15 derajat ini bukan sudut istimewa. Maka 15 derajat ini kita akan ubah, jabarkan bentuknya menjadi jumlah atau selisih dua sudut. Dengan ketentuan sudut yang kita gunakan merupakan sudut-sudut istimewa. Misalnya cos 15 derajat itu bisa diubah menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan di penjabaran rumus selisih dua sudut untuk cos berdasarkan rumus cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Berarti dengan bentuk yang sama kita akan menjabarkan menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri soal tersebut, maka kita memanfaatkan alat peraga kita cos 45 derajat. Jadi pada alat peraga ini sudutnya kita arahkan ke 45 derajat, sehingga untuk nilai cosnya menunjukkan angka 1/2 akar 2. Kita tulis 1/2 akar 2 dikali cos 30. Kita arahkan lagi sudutnya ke arah 30 derajat. Maka cosnya adalah 1/2 akar 3. Ditambah sin 45. Kita lagi-lagi memanfaatkan alat peraganya. 45 derajat, sin 45 adalah 1/2 akar 2. Kita tulis 1/2 akar 2. Sin 30, hasil sin 30 adalah 1/2. Dengan kemampuan aljabar hitung-hitungan dasar kita anak sekalian, ini sudah kita selesai hitung. 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 2 kali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Dengan bentuk yang berbeda bisa diubah menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Sehingga nilai dari cos 15 derajat dengan memanfaatkan rumus selisih dua sudut untuk cos dan menggunakan alat peraga ini, kita mendapatkan hasil 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Kali ini saya akan memberikan kalian tugas, ya. Silakan nanti kita akan mengerjakan tugas yang kalian dapatkan dengan memanfaatkan alat peraga yang ada di depan kalian. Nah, adapun cara penggunaan alat peraga ini, maka nanti masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk memutar roda trigonometri. Di sini sudah ada arah panah, ya. Kemudian sudah ada 4 kuadran. Jadi kita menempatkan 3 kuadran, ya. Kuadran pertama yang berbatasan antara 0 derajat dan 90 derajat. Kuadran kedua yang berbatasan 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga yang berbatasan 180 derajat dengan dan kuadran keempat berbatasan antara 200 dengan jadi nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan, akan memutar rodanya. Akhir dari putaran, maka panah ini akan mengarah kepada salah satu kuadran. Maka itulah kode soalnya. Paham? Paham anak sekalian? Dan kita akan mengawali dari kelompok pertama untuk melakukan pemutaran roda untuk menentukan kode soal berapa yang akan dikerjakan. Oke, silakan perwakilan kelompok dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Oke. Jadi dia akan melakukan putaran. Ya, silakan. Ya.
Oke. Dia menunjukkan kuadran keberapa ini? Kuadran ketiga. Berarti kelompok pertama mengerjakan soal nomor 3. Silakan diambil soal nomor 3-nya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok pertama. Selanjutnya mewakili kelompok dari kelompok kedua. Kelompok kedua, oke. Kelompok terasak. Silakan ya, tinggal dilanjutkan. Ya, kita putar. Oke. Dia menunjukkan kuadran keberapa ini? 2. Kuadran kedua. Berarti kelompok kedua mendapatkan soal kuadran kedua. Terima kasih ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok ketiga. Naik perwakilannya melakukan putaran roda trigonometri. Dia menuju ke kuadran pertama. Pertama ya? Oke, berarti dia mendapat soal pertama. Ya, berikan aplaus dulu buat. Dan terakhir untuk kelompok 4, karena tersisa satu soal, tidak usah diputar. Tinggal ambil soal. Silakan maju untuk perwakilan dari kelompok 4 untuk mendapatkan soal. Oke, silakan. Oke, dapat kode soal kuadran keempat. Silakan ambil soalnya, nak. Oh iya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Setelah kalian menentukan kode soal yang telah kalian ambil terlebih dahulu, ya, maka tinggal saatnya kita akan mengerjakan soal tersebut. Kali ini, ya, sekali lagi kita akan bisa memanfaatkan parodi ini, alat peraga ini untuk membantu kalian untuk mengerjakan soal. Ya, kalian sudah ada bayangan, ya, nilai-nilai apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan jawaban kalian. Silakan memanfaatkan alat peraga ini kurang lebih maksimal 5 menit. Ya, kurang lebih saya berharap maksimal 5 menit. Oke? Oke. Silakan untuk kelompok pertama, silakan naik untuk memanfaatkan alat peraga ini untuk membantu kalian menjawab soal yang telah kalian tentukan dahulu tadi. Ya kan? Ya. 3 orang naik, silakan bagi-bagi tugas yang dilakukan. Oke, satu orang memperlihatkan rumus cos yang ada di alat peraga kita. Jadi siswa yang lainnya menulis, satu siswa temannya menunjukkan. Kemudian setelah menjabarkan nomor 2 akar 2. kali ke kelompok ketiga, silakan. Kelompok ketiga, silakan naik. Membantu kalian untuk mengerjakan soal, silakan. Silakan bagi-bagi tugas. Kemudian, ya, dapatkan soal berapa itu? Oke, silakan lanjut. Oke, memanfaatkan rumus yang ada di baganya. Oke, selanjutnya menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Coba masukkan. Oke, mengarahkan sudutnya ke 45 derajat. Oke. Ya, sebatas begitu nak. Nanti kembali ke kelompoknya untuk mengerjakan ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Saya untuk kelompok 4 silakan memanfaatkan alat peraga ini untuk mengerjakan membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang kalian dapat sebelumnya. Silakan. Silakan. Oke.
anak sekalian, setelah kalian mengerjakan tugas yang telah kalian tentukan oleh kalian tadi dengan menggunakan putaran roda trigonometri, kalian juga tadi telah memanfaatkan alat peraga ini untuk memudahkan kalian, membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Maka di kesempatan saat ini kalian akan secara bergantian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan teman kelompok yang lain dengan menggunakan tentunya alat peraga kita parodi papan roda trigonometri. Oke, silakan untuk kelompok pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami selesaikan. Berdasarkan soal yang kami dapatkan, yakni cos 75 derajat. Dalam ini merupakan cos 45 tambah 30. Menghasilkan. Nah, berdasarkan dari rumus yang tertera pada papan roda trigonometri, menghasilkan cos 45 dikali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Untuk mendapatkan hasil perbandingan dari trigonometri tersebut, kita menggunakan alat peraga sebagai berikut. Misalkan cos 45 derajat menghasilkan 1/2 akar 2. Selanjutnya cos 30 derajat menghasilkan 1/2 akar 3. Kurang sin 45 derajat menghasilkan 1/2 akar 2. Yang terakhir sin 30 derajat menghasilkan 1/2. Kemudian kita menjumlahkan hasil dari perbandingannya, menghasilkan 1/4 akar 6 kali 1/4 akar 2. Yang terakhir menghasilkan 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Itulah hasil dari tugas yang telah kami selesaikan. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Adapun soalnya yaitu sin 15 derajat. Sin 15 derajat sama dengan sin 45 ditambah dikurang 30 derajat. Adapun rumusnya berdasarkan dari papan roda trigonometri yaitu sin 45 dikali cos 30 dikurang sin cos 45 dikali sin 30. Adapun hasil dari perbandingan ini dapat kita dapat dari papan roda trigonometri yaitu sin 45 1/2 akar 2 cos 30 1/2 akar 3 dikurang cos 45 1/2 akar 2 dikali sin 30 1/2. Untuk mendapatkan hasil dari sin 15 derajat, kita akan mengalihkan hasil-hasil dari perbandingan trigonometri ini, yaitu menghasilkan 1/4 akar 6 dikurang
1/4 akar 2 atau sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Itulah hasil yang kami dapatkan dari sin 15 derajat menggunakan papan roda trigonometri ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan cara kerja penggunaan alat peraga parodi papan roda trigonometri untuk pembelajaran matematika, khususnya untuk materi jumlah dan selisih dua sudut. Semoga yang kami tayangkan di video ini dapat memberikan inspirasi buat kita sekalian. Demikian laporan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi